modal terakhir kan 15 juta. Terus setelah ini kita lakukan penutup, ketambahan modal sebesar 7 juta kan. Modalnya bertambah 7 juta, berarti juta ditambah 75. Nah, dari 15 juta ditambah ini 7 juta 200-nya, terus setelah itu dikurangi Live ini, modalnya berkurang 4 juta. Jadi ketemunya modal akhirnya ini di sini itu 18 juta 205. Itu dari 15 juta ditambah labanya 7 juta 205 dikurangi Live tadi 4 juta, ketemunya 18 juta 205. Jadi modal akhirnya segini. Masya Allah gitu. Astaga. Paham? Yang mau ditanyakan? Nah, lihat nih, ini akun-akun beban sama pendapatan sudah hilang. Sudah keluar dari yang namanya daftar saldo. Live, pendapatan, beban sudah hilang. Ketika dibuka awal nggak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke jurnal pembalik. Jadi habis ditutup dibalik ya. Lupa. Jurnal pembalik itu bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung masing-masing mbak maunya gimana. Dilakukan untuk memudahkan proses akuntansi, dilakukan pada awal periode. Nah, jadi ketika kita melakukan jurnal penutup itu kan di akhir periode 31 Desember, nanti 1 Januari itu kita balik lagi. Maksudnya contohnya seperti ini. Diasumsikan akun beban gaji pada daftar saldo per 31 Desember itu 15 juta dan beban gaji yang masih harus dibayarkan bersaldo 0. Lihat, ini sudah kayaknya udah nggak nyambung dari yang tadi deh. Oke, lanjut aja. Pada akhir tahun 2010 gaji karyawan sebesar 2 juta akan dibayar pada tanggal 3 Januari. Nah, pertama kita sesuaikan dulu beban gajinya sudah terutang kan, beban gaji 2 juta, sedangkan utang beban gaji 2 juta, utang gaji itu penyesuaiannya. Setelah itu ditutup kan awalnya beban gajinya 15 juta, terus karena ini kita nambah lagi beban gaji ini yang akhir tahun tadi 2 juta, makanya ketika menutup beban gajinya sebesar 17 juta. Terus lawannya ikhtisar laba rugi kayak tadi sama kan. Nah, setelah ditutup ini kita balik utang beban gajinya tanggal 1 Januari kita bikin jurnal kembali utang beban gaji 2 juta sedangkan beban gajinya 2 juta. Nah, ini tadi kan di sini kan beban gaji sudah 0. Makanya waktu kita bikin jurnal kembali utang beban gajinya 2 juta itu kan karena kita masih punya utang. Kalau utang kan nggak mungkin 0 karena kita nggak melakukan jurnal penutup untuk akun real, makanya utang kita tetap 2 juta sedangkan beban gajinya ini dikredit. Karena apa? Karena emang dari awal sudah 0 kan, sudah dinolkan di jurnal penutupnya tadi. Nah, ini cara mencatat jurnal pembaliknya seperti ini. Utang beban gaji pada beban gaji. Pada ini juga nggak ngefek karena sudah dinolkan. Nah, pada saat kita membayarkan gaji tadi kan tanggal 3 Januari. Nah, itu baru dicatat sebagai beban gaji. Beban gaji pada kas.
sebesar 2 juta karena kas kita keluar 2 juta dan baru kita catat sebagai beban gaji. Nah, kalau misalnya nggak dilakukan jurnal pembalik, itu langsung utang pada kas, utang kita berkurang, kas berkurang. Oke. Nah, kalau misalnya dilakukan jurnal pembalik, utangnya kita itu sudah hilang di sini, dan ini dihitungnya sebagai beban. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bedanya, kalau nggak dilakukan jurnal pembalik itu langsung utang pada kas. Tapi kalau dilakukan jurnal pembalik, pada saat awalnya itu kita catat utang pada beban, setelah itu baru beban gaji pada kas. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini sudah selesai. Di sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah selesai. Modul 3 sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar neraca lacur. Jangan lupa itu. Pokoknya selama mbak-mbak paham alurnya mencatat, itu psikoakuntansinya sudah bisa semua. Kan terakhir kan bikin laporan keuangan. Jadi ingat awal itu transaksi, ada transaksi kita catat jurnal. Setelah jurnal ada buku besar. Habis buku besar masuk daftar saldo. Bisa daftar saldo ada jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, lalu dibikin laporan keuangan. Pahamkah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan?